dipersembahkan oleh... Ya, kembali lagi dalam spesial dialog dan kita lanjutkan kembali Pak Al. Ini tadi kalau bolehlah mungkin sedikit disampaikan ini program-program dalam upaya toleransi, terus pemahaman budaya antar masing-masing pemuda itu antar negara ini apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Baik, sebetulnya pemerintah Indonesia mempunyai sejumlah begitu banyak program kepemudaan. Baik antar provinsi di dalam Indonesia sendiri, negara kita sendiri, juga dengan berbagai negara di luar negeri. Nah, lalu program pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang kita laksanakan antara lain adalah ada yang kita kenal dengan program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, BSBI. Nah, ini adalah suatu program di mana kita mengundang sekitar 70 orang pemuda dari berbagai negara di dunia untuk datang ke Indonesia, dan mereka tinggal di kota-kota, di berbagai kota di Indonesia. Di situ mereka belajar tentang seni, budaya, dan local wisdom tentang Indonesia selama kurang lebih 3 bulan. Nah, mereka bisa belajar tari tradisional Indonesia, lalu nyanyi, lalu alat musik yang lain, lalu juga local wisdom. Nah, setelah 3 bulan ternyata luar biasa efektifnya, mereka bisa menampilkan seni budaya Indonesia ini dengan perfect. Tapi sebetulnya tidak hanya masalah itu saja yang kita, tidak hal itu saja yang kita lihat positifnya program ini, di mana mereka bisa bermain alat musik, lalu mengenal Indonesia lebih baik. Tetapi yang kita catat ke depan adalah bahwa yang pertama, setelah mereka kembali ke negara mereka masing-masing, kita harapkan mereka itu adalah agent kita, Friends of Indonesia, yang bisa mengembangkan, yang bisa memperkenalkan Indonesia lebih baik lagi bersama-sama dengan tentu saja perwakilan RI kita di luar negeri. Enggak, saya bertanya-tanya, jangan-jangan setelah 3 bulan dari mereka banyak juga yang pengen tinggal lebih lama lagi di Indonesia. Exactly, sebetulnya saya ingin juga bercerita, tapi Pak Rudi sudah menyentuh itu, benar. Jadi setelah 3 bulan mereka selesai program, ada yang tidak mau pulang ke negara mereka masing-masing. Karena apa? Nah, itu yang pertama saya lihat tadi, saya sebut tadi bagaimana peran mereka di negara masing-masing. Yang kemudian adalah yang penting dicatat, mereka tinggal di Indonesia, di tempat mana mereka jadi anak kos juga loh di kota-kota itu. Jadi mereka tidak hanya belajar setiap hari, tetapi lebih dari itu. Banyak waktu mereka itu dihabiskan untuk berintegrasi dengan orang-orang kampung setempat. Ya, dengan kepala ketua lurah, lalu dan lain-lain segala macam. Artinya boleh dikatakan mungkin bisa saja di antara mereka ini pada awalnya sebelum datang ke Indonesia itu punya sudut pandang sendiri. Wah, Indonesia itu yang mungkin terkenalnya kan ada beberapa hal-hal yang negatif yang pernah terjadi gitu, ada radikalisme dan segala macam. Mungkin itu mereka menjadi lebih paham bahwa Indonesia tidak seperti itu. Benar sekali, benar sekali Pak Rudi, benar sekali. Ya, tapi ini juga menarik sebetulnya Pak Yudi, kalau kita bicara soal pemuda, banyak di antara mereka yang pada akhirnya punya pemahaman yang lebih baik, toleran segala macam, tapi juga di awal tadi sempat dikatakan juga banyak pemuda yang justru arahnya jadi ke arah radikalisme. Sampai sekarang itu masih terjadi. Nah, apa yang miss sebetulnya yang mungkin bisa diselesaikan dengan forum-forum global seperti ini, Pak Yudi? Ya, jadi forum global seperti ini ke dalam memiliki banyak dampak positif ya bagi Indonesia. Pertama tadi, bagaimana Indonesia ini sebenarnya negara besar, satu mungkin termasuk the giant of civilization itu sendiri gitu, superpower budaya dunia, tapi mengalami undervalue gitu, kurang diberi makna sebesar itu karena kita kurang mampu mengungkapkan kebesaran Indonesia ini pada dunia. Makanya adanya agensi pemuda-pemuda internasional yang datang itu bisa memagnifikasi, berbicara pada dunia tentang Indonesia seperti apa. Kedua, kita tahu memang ke dalam ini menjadi semacam alat refleksi diri tadi. Kita ini sebenarnya ada pada dasarnya DNA Indonesia itu, kalau meminjam istilah sarjana Prancis, DNA Indonesia itu pada dasarnya sebenarnya sudah unity and diversity, itu sudah DNA Indonesia gitu. Pada dasarnya bawaannya sejak awal bangsa ini berdiri. Bangsa ini lapis-lapis peradaban dari dulu, bangsa maritim Indonesia itu bangsa yang selalu bisa menyerap peradaban manapun dan mengalami satu cross culture fertilization. Makanya ada unsur India, unsur Cina, unsur Barat, Persia, Arab dan lain-lain itu, dan mengalami satu proses penyerbukan yang sangat harmonis gitu. Tapi kita tahu dalam perubahan waktu
ini bukanlah satu kekayaan yang dengan sendirinya tidak bisa aus gitu. Nah, munculnya sekarang pengaruh-pengaruh global ini memberikan tekanan juga, yaitu gerakan-gerakan transnasional keagamaan gitu. Dan itu bukan khas Islam loh. Gerakan transnasional Kristen, gerakan transnasional Hindu, gerakan transnasional Islam yang kadang-kadang masuk juga tanpa kemampuan kapasitas jenius-jenius lokal, culture broker kita untuk menyaring. Karena lewat penetrasi internet dan lain kan langsung pengaruhnya itu tanpa satu penyaringan dari satu culture broker. Dulu kan para ulama dan lain-lain bisa menyaring. Sekarang enggak, itu penetrasinya langsung. Nah, oleh karena itu saya kira memang dalam situasi seperti ini kita bisa belajar juga dari pengalaman banyak negara bagaimana sebenarnya kita bisa mengantisipasi penetrasi unsur budaya luar sehingga tidak menghancurkan kekuatan budaya lokal. Nah, saya kira itu bisa menjadi wahana yang sangat penting. Juga tadi kan dikatakan soal migrasi ini kan menjadi fenomena global. Migrasi ini bisa menimbulkan ancaman tapi juga bisa melahirkan satu dialog dan saling pengertian. Kalau kita baca sekarang ikuti kasus-kasus beberapa negara di Eropa misalnya, kesebelasan sepak bolanya di Jerman itu ada Mesut Ozil, ada beberapa Sami Khedira dan lain orang Turki gitu. Ini imigran ini memberikan satu cara pandang Jerman misalnya untuk juga mengenal dunia lain gitu. Dan saya lihat sekarang di Barcelona juga baru sekarang ada pemain Messi baru itu yang saya lihat baru, dan itu bukan orang asli dari sana ya, dan itu semua adalah pendatang migrasi. Bagaimana arus masuk ini juga bisa memperkaya cara kita untuk mengembangkan sesuatu dialog yang lebih produktif. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Pak. Ya, siap. Ya, pemirsa, spesial dialog akan kembali sesaat lagi.